Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat beriman? Perubahan zaman yang semakin modern, perubahan yang merata di atas permukaan bumi ini yang semakin tua. Hal ini yang membuat ketakutan di dalam benak umat muslim, karena akan datangnya hari kiamat. Dan kini kelakuan umat manusia di akhir zaman ini, semakin tidak masuk akal. Justru hal tak masuk akal ini, marak dilakukan oleh masyarakat kita. Banyak media-media yang menyuarakan LGBT untuk dilegalkan, terus-menerus digaungkan. Padahal perbuatan itu sudah pernah terjadi dan dibayar kontan dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah hal peristiwa itu akan terulang kembali? Dan bagaimana LGBT menurut pandangan agama Islam? Baik, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini. Lalu klik tombol lonceng notifikasinya, like videonya. Jika bermanfaat silahkan share atau bagikan video ini untuk menebarkan syiar Islam. Karena, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Jika membahas LGBT, atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender, maka kita akan mengingat hal yang pernah terjadi di suatu zaman, yaitu, di zaman Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang berperilaku sangat menyimpang. Nabi yang diutus ialah Nabi Lut alaihi salam. Garis keturunan Nabi Lut alaihi salam menurut Imam Ibnu Katsir menyebutkan, bahwa Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan ayahnya bernama Haran ibnu Azar. Kisah Nabi Lut tidak hanya diceritakan di dalam Al-Quran, melainkan tertulis di dalam kitab-kitab agama Samawi sebelum agama Islam, sebagai peringatan kepada penganutnya. Namun, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, membawa risalah Al-Quran, mereka tidak menerimanya, sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitabnya. Dalam sejarah Islam, Nabi Lut alaihi salam adalah Nabi yang hidup di Irak, dan diangkat menjadi utusan Allah setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihi salam hijrah ke tanah Syam bersama Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun, ketika negeri Syam dilanda kekeringan, kedua manusia mulia tersebut memutuskan untuk hidup di negeri yang berbeda, dan Nabi Lut alaihi salam ditakdirkan Allah untuk pergi ke kota Sodom yang terletak di Yordania. Nabi Lut alaihi salam diutus Allah untuk kaum Sodom. Karena masyarakat di kota Sodom terkenal memiliki perilaku yang sangat buruk. Mereka berbuat keji, serta menyalahi fitrah seorang manusia, dengan menyukai sesama jenis. Perilaku buruk yang dilakukan manusia di zaman Nabi Lut alaihi salam itu pun, tercatat sebagai kaum homoseksual pertama yang ada dalam sejarah manusia. Sebelum azab datang, kaum Sodom sudah diberi peringatan oleh utusan Allah, yaitu Nabi Lut alaihi salam, untuk memperingatkan daerah-daerah sekitarnya, dan menyeru mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan mengerjakan kebajikan, dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81. Walaupun Nabi Lut telah berdakwah dan memperingatkan apa yang telah dilakukan masyarakat Sodom tersebut, karena perilaku mereka sangatlah buruk, namun, mereka tidak menerima peringatannya. Mereka mengusir Nabi Lut alaihi salam, bahkan mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah diceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan, ingatlah, ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 28. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Dari ayat tersebut, Nabi Lut alaihi salam sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi sikap buruk kaumnya. Lantas, Nabi Lut alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan azab kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Dalam buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul, karya Abdullah Sani dan Muhammad Qodri, tertulis, sebelum azab itu tertimpa kota Sodom, tepat di pertengahan malam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk memberi kabar kepada Nabi Lut beserta para pengikutnya untuk meninggalkan kota Sodom. Dan saat fajar tiba, ketika kaum menyimpang itu sedang terlelap dalam tidurnya, batu-batu turun dari langit dengan disertai angin yang kencang, hingga meruntuhkan rumah-rumah beserta apa yang ada di dalamnya. Bahkan tanah kota Sodom terbalik, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tatkala datang perintah azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat 82. Betapa dahsyatnya dan mengerikan juga menyeramkan siksaan azab yang telah diturunkan kepada kaum Nabi Lut itu. Justru hal ini menjadi pelajaran bagi manusia di era modern seperti sekarang ini. Pasalnya, dengan memakai dalih hak asasi manusia, serta mengatasnamakan justice warrior, atau pejuang sosial, mereka begitu keras meminta agar aktivitas LGBT dilegalkan. Hal ini yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, apa yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah perbuatan umat Nabi Lut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mendukung perbuatan LGBT itu tidak bisa dibenarkan, bahkan tidak perbolehkan. Sebenarnya, hal ini sudah dialami istri Nabi Lut alaihi salam, yang kena azab, padahal tidak melakukan perbuatan LGBT. Melainkan istri Nabi Lut telah mendukung perbuatan menyimpang kaum yang tersesat itu, di kota Sodom. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 170-171. Dari ayat tersebut, yang dibandingkan dengan kondisi LGBT, beserta para pendukungnya, sangat memprihatinkan. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu mengawasi gerak-gerik hambanya, dan azab maupun siksaannya, bukanlah hal yang sulit, bagi Allah azza wa jalla untuk diturunkan. Semua itu mudah bagi Allah. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan rahmatnya, serta menjauhkan negara Indonesia ini dari azabnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.